Menyangkal perkataan kamu sendiri. Iya, kalau enggak. Lo berarti kamu menyangkal perkataan kamu sendiri. Kamu kan tadi bilang ya. Ya, sekarang saya tanya. Kamu tadi bilang nggak? Kamu tadi bilang bahwa itu bukan istrinya Yesus. Iya, kalau kamu sudah bilang begitu? Ya baik. Kok kamu mau jilat lagi ludah kamu? Oh syukurlah begitu. Iya, ternyata umat Muslim standar janda. Iya baik Koko. Koko ganteng sahabat Koko. Oke, skakmat. Iya, kelar dari situ udah kelar. Sebentar, saya tepuk tangan dulu kok. Ya? Tepuk tangan dulu kok. Iya, tepuk tangan dulu kok. Sebentar ya. Kok hebat ya? ini. Mana musiknya? Mana musiknya? Mana musiknya? Bentar. Nanda, mana musiknya? Bentar dulu. Ya? Tepuk tangan kok. Tepuk tangan kok. Ya, skakmat kok. Tepuk tangan toh. Yeay, Koko hebat. Baik kok. Sudah kok ya. Hebat memang Koko ini. Hebat dong. Nah, sekarang saya mau bahas Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ya. Sebentar, sabar. Saya mau. Lo, boleh nggak saya bahas? Sudah ngomong. Kamu bahasannya banyak tadi lo. Kamu membombardir orang Kristen banyak tadi lo. Sekarang gantian saya bombardir kamu. Saya bombardir kamu sekarang, ya. Aduh, saya takut lutut kamu sekarang. Saya bikin kamu jungkir balik sekarang, ya. Nanda. Koko sebentar kok. Ini kan tokoh ya. Bukan Zoom, bukan YouTube. Kalau Kokoh berteriak-teriak semacam itu, Kokoh sabar kok ya, sabar Kokoh. Jadi saya nggak mungkin. Jadi kamu udah mulai gemetar nih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Enggak. Ya ini Kokoh ini mau diskusi atau mau ke laut atau mau apa? Oke, kita bahas Matius pasal 7. Kita bahas Matius pasal 7 21 sampai 23 ya. Kan itu ayat andalan kalian. Kalian mau dibahas apa enggak? Ayo nih, ayo videokan teman-teman yang Kristen, tolong videokan sini. Nandar bertekuk lutut sama Charlie Lee di sini. Ayo. Sabar kok ya. Sabar ya. Oke ya, boleh saya bicara? Boleh? Ya. Baik. Oke, saya runut dulu ya Koh ya. Saya runut nih ya. Yohanes 20. Ini saya runut dulu Koh ya. Kita jangan melebar kemana-mana. Yohanes 20 ayat ke-11 sampai 15. Ternyata Maria Magdalena ya tidak mengenali Yesus. Ini kan poinnya, tidak mengenali Yesus. Oke. Nah, kita bahas Matius 17 ayat 2 itu. Kokoh, sabar, saya belum selesai Kokoh. Tenang kok, saya nggak bakal kemana-mana, tetap di sini saya. Sabar Kokoh ya, sabar. Oke, Kokoh diam dulu, tarik nafas, minum air putih dulu, tenang, jangan terguncang Koh ya. Nih saya runut nih poinnya Koh. Coba Kokoh perhatikan wajah ganteng saya juga. Coba lihat. Wah, kamu mah nggak ganteng, nggak ada ganteng-gantengnya. Ini minuman saya ya, ini minuman apa saya. Tuh? Minuman apa tuh? You know what this is? I don't know. Wait. This? I have something else. Wait. Bentar. Apa itu? Bentar ya, saya ambil dulu itu. Iya. Ya, bentar ya. Teman-teman Muslim yang lain ini one by one ya, saya nggak naikkan ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Saya tipikalnya single fighter sendiri. Fighter. Iya. Oke, ini saya tunjukin ini koleksi saya ya. Apa ini koleksi saya. Do you know what is this? I don't know. Because I am Muslim. I do not Christian. Ini kamu tahu ini buatan mana? Ini buatan mana? Ini buatan Israel. Dan ini koser, ya. Ini koser loh. Ini anggur dengan kadar alkohol 11%. Saya tunjukin kadar alkoholnya. Udah kok. Baik kok. Saya nggak kelihatan ini kok. Nggak kelihatan. Ini koser ya. Iya, tapi saya nggak kelihatan kok. Ini koser. Baik. Ya. Kokoh, ini wine Kokoh nanti buatan Israel. Sebentar kok. Ini bisa ke Bennett kalau Kokoh tampilkan itu kok. Iya, bisa ke Bennett tapi ya. Maksudnya sebentar kok. Saya nggak membahas minuman anggur atau apapun. Iya. Saya nggak mau membahas itu. Tapi itu buatan wine buatan Israel dan itu koser ya. Enggak mau buatan Israel ya. Mau buatan Manado kayak saya nggak peduli itu. Baik, saya runut dulu kok ya. Teman-teman Muslim mohon maaf, ini one by one single feature. Baik ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Perhatikan kok ya.
Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Betul. Pertanyaan saya, kenapa Maria tidak mengenali Yesus? Silahkan kokoh jawab dulu. Dasarnya apa? Kan saya udah jawab. Jangan berdasarkan asumsi kok, harus ada ayatnya. Iya, kenapa? makanya begini kalau kokoh mengatakan, sebentar kok, ini tadi kokoh bilang mengatakan saya begini, begono, saya diam saja. Sekarang saya harap kokoh memberikan attitude atau habit yang baik buat saya. Attitude. Attitude, ya kan, biar kokoh diakui atau tidak, saya lebih attitude, diakui atau tidak, kokoh ini lebih dewasa daripada saya masih 25 tahun ya, jadi harus memberikan contoh. Iya, alright. Madawa kaidane, holok hodolo, baik kokoh. Nihongo wakaru? I don't know, I don't speak. Okay. Aku kira kamu bisa bahasa Jepang juga. Oke, enggak. Yeah, enggak, I know. Jepang. I don't speak. I don't speak Japanese. I don't know. You kasih no. Oke. He is Indro. Oke. Dono kasino Indro. Baik. Yohanes 20 ayat 11 sampai 15, Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Di mana dasarnya tidak mengenali Yesus? Ini kalau menurut saya karena Yesus berubah rupa. Ada 4 atau 5 ayat yang menunjukkan Yesus berubah rupa. Nah, lalu kenapa Maria Magdalena kemudian kenal dengan Yesus? Karena di ayat ke-5. Sabar kok, jangan kokoh, sabar kok, aku belum ngomong kokoh. Kenapa Maria ngomong? Iya, sabar. Kenapa Maria Magdalena mengenali Yesus? Karena Maria Magdalena dipanggil oleh Yesus, Gunai, istriku yang boha, yang cantik. Makanya sebentar kok, jangan tergujang kok. Makanya sabar kok, jangan di ini dulu. Makanya kenapa Maria mengenali Yesus? Karena Yesus memanggil Maria Magdalena sebagai istri. Sekarang tunjukkan dasarnya kepada saya, pasal berapa, ayat keberapa, gospel apa, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 15. Jangan berdasarkan asumsi. Kok perhatikan ya, jangan berdasarkan asumsi. Di dalam Amsal 3 ayat ke-5, jangan memahami Alkitab berdasarkan pemahamanmu sendiri. Tunjukkan ayatnya, pasal berapa, kitab apa, Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Jawab. Tadi kan saya udah jawab. Kamu jangan muter-muter di tempat. Ayatnya mana? Loh, ini gantian saya ngomong ya. Silakan. Tadi saya sudah jawab ya. Dari Yohanes pasal 20 ayat 1, Maria Magdalena dan beberapa orang di situ pergi ke kubur Yesus untuk membalsemi mayat Yesus. Jadi dalam mindsetnya dia itu mengira Yesus adalah mayat, mati, tidak bergerak, tidak bangkit. Tetapi ada yang saya tanya nih, kejar kok. Yang saya tanya dalam saya mindsetnya. Kan lagi ngomong gantian. Baik, tadi kan ini penekanannya nih. Dalam mindsetnya itu tertera di ayat berapa, kitab apa, pasal berapa? Silakan. Saya mau tanya dulu sebelum kamu ngomong ke sana, di mana Yesus bilang sayangku kepada Maria Magdalena. Kamu tadi kamu mengatakan sayangku. Istriku. Sedangkan kamu sendiri bukan sayangku, tadi istriku. kamu tadi bilang sayangku loh, ada loh. Rekamannya ada. Saya bilang rekamannya istriku. Rekamannya ada. Oke, ya, sekarang ada. Gunai, istriku yang montok. Kamu mengakui lagi. Ternyata emang kamu jujur sekali bahwa kamu menyebutkan sayangku. Yesus berkata sayangku. Hari ini gimana kamu dikatakan? Iya, gimana dikatakan Yesus berkata sayangku? Sekarang kokoh jangan melebar kemana-mana kak. Loh, makanya kamu juga jangan melebar kemana-mana. Baik, kalau saya bilang itu mindsetnya, jangan kamu menanyakan berdasarkan ayat berapa, kitab apa. Sekarang oke. Saya tanya dulu, di mana Yesus berkata sayangku kepada Maria Magdalena? Yesus tidak berkata sayangku, tetapi berkata istriku. Tetapi kamu yang berkata, begitu, istriku. Ya kan? Jadi kamu menambahkan Alkitab. Baik, ya kan? Sekarang, jujur saja sekarang. Iya, tadi kan kamu di mana? Jujur saja sekarang. Di mana? Sebentar, kau cari. Sekarang di mana kalau saya ayatnya? Ngomong harus sabar. Kalau ngomong saya nggak boleh sabar. Enggak, karena tadi kokoh mengatakan orang Kristen yang lain tidak sanggup menjawab pertanyaan evangelis Yonatan Nanda kamu sampai bersorak-sorak, terus sekarang kamu gemetaran pengen kencing, aduh sampai pipis di celana. Ada.
Kokoh, Anda ini Kokoh. Kokoh, padahal saya udah jawab ya, kamu sendiri yang bilang bahwa Yesus itu memanggil perempuan Sirofinesia itu bukan istrinya, padahal dia memanggil Guna. Kokoh ini dilihat oleh 2.500 orang loh ya. Oh haleluya, pujilah Tuhan. Baik. Hari ini Nandar terbantahkan sama seorang bernama Charlie Lee. Baik, sekarang saya tanya sama Kokoh, di mana ayatnya, pasal berapa, kitab apa yang Kokoh katakan di situ kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Karena di dalam mindset Maria Magdalena hanya karena dia mau membalsami, jadi tidak kenal Yesus. Di mana ayatnya? Pasal berapa? Kitab apa? Saya tanya kamu. Jawab kok, jangan ditanya. Aduh. Jawab di mana ayatnya? Oke, ya saya jawab. Tujuan Maria Magdalena ke kubur Yesus untuk membalsemi mayat Yesus. Di mana ayatnya? Maria, ada Yohanes pasal 20 dibacakan dari ayat pertama. Silakan. Yohanes pasal 20 dari ayat pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur, ya. Jadi dia ke sana itu tujuannya apa? Untuk ada. Terus. Jadi lanjut. Dia ke kubur itu. Kenapa dia ke kubur itu? Iya, tujuan dia ke kubur itu enggak, yang saya tanya bukan tujuan dia ke kubur, yang saya tanya kenapa Maria Kokoh ini, makanya Kokoh kemana-mana. Kokoh ini lagi dalam pengaruh minuman alkohol kayaknya deh, lagi mabuk nih Kokoh ini kayaknya ya. Kalau saya mabuk, menurut kamu saya bisa ngomong dengan benar, ya, buktinya dengan tepat, Kokoh, saya bisa membantah kamu. Buktinya Kokoh lidahnya menjulur kayak gogok, gitu, coba. Bukan? Gitu. Oh iya. Jadi kalau menjulur-julur itu kayak gogok gitu ya. Iya, kayak gogok. Kalau punya jenggot, kalau punya jenggot itu kayak. Oke, saya nggak mau bahas itu. Yang saya tanya di mana dasarnya. Ya sudah, kamu nyerah lagi. Oke, nggak apa-apa. Nggak nyerah. Saya mengejar pernyataan Anda. Di mana? Oke, iya. Benar. Ya. Jadi tujuan Maria ke kubur itu adalah untuk. Ya, silakan dibacakan ayatnya. Dibacakan ayatnya. Iya, untuk apa? Untuk apa? Loh, untuk ya apa? Untuk menjenguk kubur Yesus. Ternyata Yesusnya nggak ada. Ketika Yesus bertemu dengan Maria Magdalena tidak kenal Yesus. Ketika Yesus mengatakan istriku, baru dia kenal Yesus. Kenapa dia tidak kenal Yesus? Nih saya tunjukkan ayatnya. Nih contoh dia, dalil. Ini contoh kok. Oke, sebentar. Kokoh ini saya lagi tunjukkan dalil. Saya tunjukkan dalil kok, sabar. Astagfirullahaladzim, Kokoh ini. Kita kembali lagi ke Matius pasal 15. Jangan ke nabi palsu. Saya nggak bahas nabi palsu. Kok kamu takut? Ini nih kok. Ini dasarnya kok. Ini nih kok. Ini kenapa Maria Magdalena? Sebentar kok. Oke, kita bahas itu. Astagfirullah, Kokoh. Sabar, saya dari tadi loh. Diam saja loh. Matius 7. Astagfirullah. Sebentar, nanti buka ayatnya. Iya, biar terbaca keseluruhannya. Iya, nanti buka ayatnya. Jangan kamu cuma sabar Kokoh, sabar kok. Nanti Kokoh buka klik sendiri, silahkan lah ya. Perhatikan saya Kokoh. Makanya Kokoh jangan terpengaruh minuman keras. Saya lihat nih ya. Enggak, ini minuman lembut. Sabar Kokoh. Sabar Kokoh. Matius 17 ayat kedua, lalu Yesus berkata, astagfirullah. Sabar Kokoh, belum selesai. Diam dulu. Ini orang mabuk ya kayak gini ya. Lalu Yesus berubah rupa. Matius 17 ayat 2. Markus 9 ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa. Lukas 9 ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajah Yesus berubah. Kemudian Kokoh lihat juga di dalam Markus 16. Ini baru berdalil kok. Markus 16. Coba perhatikan kok ya. Markus 16:12 nih.
Sesudah itu, nih kok ya, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jadi Yesus itu kenapa tidak dikenali oleh Bunda Maria? Karena Yesus berubah rupa. Nih saya tunjukkan dalil sejarahnya kok ya. Kok mau sabar nggak sedikit? Nanti dalil sejarah apa sih? Lihat nih, lanjut. Sabar kok ya. Ini ada sebuah buku karya Romo Katolik nih kok ya. Nama Romonya ya, perhatikan ini. Perhatikan ini. Lihat ya. Saya udah lihat tadi. Coba lihat nah. Ini dari Desi Ramadhani SJ ya. Dia membahas tentang Basilides. Iya, dia sabar. membahas tentang Basilides. Sabar. Ternyata kamu membahas tentang Basilides. Basilides itu sesat loh. Kamu tahu Basilides itu sesat? Dia mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan adalah yang disumpahkan. Iya, ternyata itu adalah sesat. Ya, dan itu sudah dibantah banyak. Sebentar Kokoh, sesat itu menurut Katolik dan Kristen. Sebentar kok, lihat nih ya. Ini hanya bukti. Nah, perhatikan nih. Kamu baca dari atasnya dong. Kamu baca dari atas, dari atasnya. Buku itu tentang apa? Baik, buku sabar, itu bukan membahas tentang kekristenan. Baik, sabar, buku itu membahas tentang Basilides. Basilides itu bidat Kristen, ya. Dia tidak menyaksikan, ya. Dia mengarang cerita, ya. Jadi kamu jangan mengekspos di situ. Si Koko katanya mau ngalahin saya. Koko katanya mau ngalahin saya. Kamu udah kalah dari tadi, udah kalah dari jauh tadi. Belum apa-apa. Dari pertama saya naik aja kamu udah keok itu. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini belum klimaksnya loh kok. Ini baru saya tunjukkan. Saya tunjukkan baru Basilides. Jadi sekarang saya tanya deh, Koko. Saya tanya deh. Tentang Basilides kan? Bukan tentang Yesus kan? Bukan tentang Yesus, tapi tentang Basilides. Tentang Yesus kok. Tentang Basilides. Teman-teman Kristen dan Basilides itu siapa ya? Basilides ini dari abad kedua dan dia seorang bidat. Bukan abad kedua, yang mengatakan bukan abad kedua, Koko. Ini Koko salah nih. Iya, bukunya menuliskan. Ini bukan, astagfirullah. Koko salah ini. Koko lagi mabuk, gak nyambung ya. Koko jangan mabuk Nanti kalau sudah normal ya, ini habis mabuk nih, gak jelas jadinya itu. Nih, apa sih? Kamu sambil periksa, kamu udah kencing di celana berapa kali itu? Tuh, kan omongannya udah nggak jelas nih. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Kodeks tertua apa? Sekarang saya tanya nih, kodeks tertua apa? Kodeks Aleppo. Salah. Ini salah. Kodeks tertua dalam itu tahun berapa? Kodeks tertua dalam bahasa sabar. Aduh, ya Allah. Kan kamu nanya, aku kan udah jawab. Kan kamu nanya dan kamu udah jawab. Kalau kamu nanya, aku udah jawab, ya sudah kelar. Nah, kamu sekarang mau bahas apa? Kok mentlak-mentlok sih? Kamu mau bahas apa? Ini Kokohnya kamu lagi mau bahas mabok. apa? Kita kan mau bahas. Kokoh lagi mabok nih, nggak jelas kok. Kamu sadar diri. Kok mabok sih? Aku tanya. Kamu nanya. Kodeks tertua apa? Sabar. Astagfirullah. Kamu bahas kodeks. Sekarang saya tanya, kodeks tertua dalam bahasa Yunani tahun berapa? Loh, kalau dalam bahasa Yunani ya kodeks Sinaiticus. Dalam bahasa Yunani. Salah. Ya terserah. Ya sudah. Loh, salah. Ini direkam nih, nanti saya upload di YouTube ya. Salah Anda. Terus maunya apa? Loh, kok maunya apa? Nih teman-teman ya, ini lagi mabok nih Koko ini. Nih, dengerin saya. Kodeks tertua dalam bahasa Yunani bukan kodeks Sinaiticus. Iya, tujuannya relevansinya dengan bahasan kita apa? Lah ini pengetahuan Kokoh mengatakan bahwa susah. Gak nyambung. Relevansinya nggak nyambung. Sekarang saya kamu tanya, nyambung. Bahasannya apa? Ini. Tentang apa? Tentang Maria. Udah. Tentang Maria. Maafkah? Nggak nyambung. Saya kira memang hebat, ternyata cuma dagelan. Orang mabuk pantesan nggak nyambung. Kodeks tertua bahasa Yunani itu Kodeks Vatikanus, diciptakan tahun 329. Kalau Kodeks Sinaiticus dibuat dan diciptakan 360. Kalau Basilides di abad pertama, hidup pada tahun 117 sampai 138 Masehi, lebih tua daripada Kodeks Vatikanus. Jadi Gospel Basilides itulah yang sebenarnya berkata jujur bahwa Yesus tidak disalib. Saya kira jago, kok ternyata lagi mabok. Hai.
Nandar menang. Siapa dulu? Evangelis, ya pasti menang lah. Ditanya apa, jawab apa. Di bukti nih, ini aku tunjukkan ya teman-teman ya, bukti kalau Yesus tidak disalib. Nih, mana nih? Halaman 39. Mana nih? Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene dengan suatu cara. Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa, dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Kisah ini juga terdapat di dalam Laut Mati ya, dokumen Laut Mati ya, scroll apa, Dead Scroll. Di dalam dokumen Nag Hammadi, The Second Treatise of the Creeds, Seth dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik, halaman 82 dan 83. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa. Ternyata Yesus itu memang tidak disalib. Si kokohnya udah kalah telak. Yesus dipanggil Yesus memanggil Maria Magdalena di dalam Yohanes 20 ayat 15 sebagai Gunai, istriku. Halo, assalamualaikum Bang Nanda. Waalaikumsalam. Ada apa Bang? Enggak, tadi nyampein dikit aja. Itu tadi kan Toshikage itu kan Toshikage ya Bang Nanda ya? Iya, kenapa? Nah, kapan hari itu bilang bahwasanya Al-Quran itu diambil dari Bible Syria kan gitu. Terus aku naik ke atas Bang. Aku naik ke atas, terus aku bilang gini, ya udah, terus Bang Toshikage, kalau memang seperti itu, gimana kalau kita hatuha membahas kitab suci itu gimana? Terus dia bilang gini, wah kalau saya tentang kritik teks saya kurang itu ya. Saya ini ada timnya. Siapa timnya? Dia bilang Jack Cita. Jack Cita nggak berani sama saya. Ya terus aku gini, ya udah gini, Anda ngajak Jack Cita, saya sama teman saya kan gitu Bang Nandar. Nah, terus setelah itu saya diturunin, dibisukan, diblokir dari roomnya RK. Itu di roomnya RK itu aku. Jadi tadi aku naik itu maksudnya pengen nyampein ke dia. Jadi nggak kita ini. Oke, gitu. ini ada masih ada nih. Tapi saya nggak bisa lama ya. Saya mau upload video yang tadi itu. Iya, aku mau turun juga ini. Ya. Ini Bang Toshikage. Sebentar, Ardiansyah. Iya. Saya bilang kayak saya nggak nurunin kamu, saya nggak mute kamu ya. Bukan kamu emang yang nurunin, bukan kamu. Kamu kan bukan. Begini. Gantian ngomongnya. Kamu dulu apa saya? Sabar ya. Saya masih sebentar. Saya masih mau bahas, ada beberapa bahasan yang dibahas sama Nandar di sini ya, tentang Yohanes tentang tunggu bentar aja tentang Matius 17 ya. Dia masih mau bahas Matius 17. Bentar. Ardiansa, Anda tunggu dulu. Setelah nanti saya selesai baru kita diskusi ya. Nggak apa-apa. Soalnya ini masih ada utang, dia masih ada utang sama saya. Enggak, tentang Matius 17 tentang Yesus berubah wujud ya, tentang Yesus berubah rupa ya. Nandar, kamu jangan takut dong ya, kamu jangan takut ya. Iya, kita bahas Matius 17 ayat 2 itu dulu ya. Kita bahas Matius 17. Saya konfirmasi kalau kamu oh ya Ardiansa. Enggak apa-apa. Ardiansa. Saya mau bahas ini dulu. Kamu boleh tunggu. Kamu boleh tunggu. Kamu boleh tunggu karena ini bahasannya lebih dulu ya. Lama-lama biar enggak usah. Ya. Begini, kita bahas Matius pasal 17 ayat 2 dulu ya. Berani enggak Nandar?
Iya. Nandar, berani nggak kita bahas Matius 17 ayat 2? Loh, kenapa Anda takut Yesus tidak disalib? Tadi belum selesai loh. Iya, kita belum selesai. Kamu turunin aku kenapa? Iya, kenapa kamu turunin bapaknya, aku? karena bapak tosi KG-nya nyerocos terus. Aduh, iya. Jadi begini ya, begini Nandar. Kita bahas Matius 17 ayat 2 ya, yang kamu bilang Yesus berubah rupa. Sebentar. Saya sebetulnya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Aduh, iya, oke, ya udah kita bahas itu. Ya, saya baca dari Matius 17 ayat 2 ya. Sabar. Lu kok sabar? Saya baca ayatnya. Sabar dulu. Kenapa kamu jangan panik lah? Nggak usah panik. Nggak usah panik. Biasa aja. Biasa aja lah. Sabar. Gini aja deh. Sabar. Gini aja deh. Sabar. Gini aja ya. Bang, ini enak deh. Ba'da sholat asar kita diskusi gimana? Pakai timer ya. Aduh. Enggak usah, kita sekarang aja bahas sebentar aja. Enggak sampai 5 menit, enggak sampai 5 menit. Enggak sampai 5 menit. Enggak sampai 5 menit. Sebentar, sabar. Kamu takut. Sabar, justru itu. Kalau takut enggak apa-apa. Saya ngerti kalau kamu takut ya. Karena reputasi kamu dipertaruhkan di seluruh umat Islam ini ya. Ada berapa orang ini nonton? 2.000 orang nonton. 2.000 pakai timer, berani nggak pakai timer? Pakai timer berani nggak? Ayo, pakai timer. Pakai timer. Bang Adriansa. Karena ini bahasannya belum selesai loh, masih ada 2 bahasan, Matius 17 dan Matius 7 loh, kamu belum selesai loh. Aduh. Saya harus luruskan itu loh. Saya harus luruskan itu. Baik. Ya, kamu saya nggak bisa biarkan kamu itu. Sebentar, saya turunkan dulu ya. Sebentar ya. Ayat Alkitab. Sebentar. Jangan takut ya Nanda. Sebentar. Saya turunkan dulu ya. Jadi